Tuhan, di minggu pertama di awal tahun 2025 ini, kami menantikan Engkau sekali lagi berbicara bagi setiap kami. Melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama ini. Biar itu menjadi satu firman yang meneguhkan hati setiap kami. Menjadi firman yang terus bergema dalam kehidupan setiap kami, yang menuntun setiap jalan kehidupan kami di sepanjang tahun 2025 ini. Dan kami percaya firman dan kebenaran itulah yang menjadi pedoman untuk kami terus kerjakan dalam kehidupan kami. Menegur setiap kami, menghibur hati kami yang luka, dan membawa kami semakin hari semakin mengalami pengenalan yang benar akan Engkau sebagai Allah yang sejati dalam hidup kami. Itulah sebabnya beberapa hari kami juga memohon kepada Tuhan, jamah hati setiap kami Tuhan, berbicara pada setiap kami, agar sungguh-sungguh setiap kami pun merasakan berkat-berkat rohani di dalam kebenaran firman-Mu ini. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan yang memakainya menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami yang hadir di tengah-tengah ibadah di minggu ini Tuhan. Agar setiap kami hadir dan bersama-sama menikmati firman ini, sungguh kami terberkati oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Selamat tahun baru bagi setiap kita. Dan bila kita sungguh-sungguh merasakan damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan, melanjutkan dalam eksposisi kita dalam 1 Korintus. Dan hari ini kita sudah tiba di pasal ke-13 saudara. 1 Korintus pasal 13, tema kita adalah melayani dalam kasih. Saudara dapat membuka bagian Alkitab masing-masing. Saya rindu kita dapat membaca secara bergantian. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Setelah itu ayat ke-13 ya. Ayat pertama sampai 7, setelah itu ayat 13. Kita baca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Silakan saudara membacakan bagian ayat yang genap. Kalau sudah menemukannya, saya akan memulainya di ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, kalau kita tahu bahwa jemaat di Korintus adalah satu jemaat yang sangat-sangat kaya dengan karunia-karunia rohani. Tetapi sayangnya saudara, setiap karunia-karunia rohani yang mereka miliki ternyata dipakai untuk tujuan-tujuan yang salah. Yaitu untuk tujuan menyombongkan diri, untuk memamerkan diri saudara. Dan disinilah Rasul Paulus melihat bahwa ada yang salah dengan pemakaian karunia rohani. Karena ketika mereka melakukan pemakaian rohani itu, ternyata semuanya saudara dibangun tanpa ada dasar kasih. Maka saudara, saya coba membayangkan bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini saudara ya. Jika ada liturgis gitu ya, dan kemudian singer, pemain musik ketika mereka menampilkan setiap puji-pujian itu seakan-akan mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ketika mereka melakukan itu, mereka ternyata melakukan itu hanya dengan tujuan mereka memamerkan kehebatan mereka. Saudara membayangkan kan hal ini tuh ya. Itulah kondisi bagaimana mereka memakai karunia-karunia rohani yang ada, tetapi tanpa kasih.
Atau ada orang-orang ketika mereka melayani dalam pelayanan sosial, pelayanan misi gitu ya, di luar sana mereka mendatangi tempat-tempat yang kumuh, mereka mendatangi tempat-tempat yang tidak terjangkau ya oleh banyak dari kita, dan kemudian ternyata mereka itu hanya melakukan dengan tujuan supaya wajah-wajah mereka ketika difoto itu kemudian terpampang dan diposting ya di Instagram gereja, saudara. Saudara, itu adalah hal-hal yang bisa tadi terjadi. Orang-orang yang punya karya-karya rohani yang luar biasa. Mereka tampaknya mereka melayani Tuhan. Tetapi ternyata di dalam kehidupan mereka melakukan itu tidak ada kasih. Nah, itulah yang terjadi juga dan terindikasi kepada jemaat di Korintus, saudara. Dalam mengapa kemudian ketika Rasul Paulus sudah menjelaskan tentang berbagai-bagai karunia rohani di pasal ke-12, maka kemudian memasuki pasal ke-13, Rasul Paulus kemudian berbicara tentang hal yang sangat prinsip, yaitu kasih. Karena apa, saudara? Karena Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa kasih itu lebih utama melampaui dari karunia-karunia rohani. Saudara, melayani dengan karunia rohani itu akan sia-sia, saudara, jika tidak ada kasih dalam pelayanan tersebut. Dan Rasul Paulus juga ingin menunjukkan bahwa menggunakan karunia rohani yang benar, maka harus bersumber dari kasih. Itulah mengapa, saudara, di pasal 13 ini dalam 3 ayat yang pertama, saudara, maka kita mendapati bahwa Rasul Paulus kemudian memberikan contoh berandai-andai gitu ya, berandai-andai. Tetapi pengandaian ini adalah suatu pengandaian yang saya katakan ekstrim gitu ya, sangat hiperbola gitu ya. Karena apa? Karena dia selalu menyatakan ini karunia-karunia rohani itu yang ekstrim itu, dan kemudian dia akhiri apa yang ekstrim itu, diakhiri kemudian dengan mengatakan bahwa semuanya itu ternyata sia-sia jika dilakukan tanpa kasih. Saudara, karunia ekstrim apa yang kemudian Rasul Paulus katakan dalam contoh itu? Soal yang pertama, dia mengatakan tentang karunia menguasai semua bahasa di dunia, termasuk bahasa malaikat, saudara. Saudara, kalau kita tahu bahwa di dunia ini, saudara ya, tercatat bahwa ada lebih dari 8.000 bahasa tutur dan bahasa isyarat. Lebih dari 8.000. Dan kemudian ada sekitar 7.000 diantaranya yang masih digunakan. Jadi di dunia ini ada 7.000 bahasa yang masih digunakan, saudara. Dan kalau kita berandai-andai yang ekstrim itu, saudara, yang hiperbola itu, saudara, bagaimana mungkin ada orang yang bisa menguasai 7.000 bahasa di dunia? Saya percaya bahwa tidak ada orang yang bisa menguasai 7.000 bahasa di dunia, saudara. Tetapi inilah hiperbola yang dikatakan Rasul Paulus ketika dia membandingkan itu. Dia katakan bahwa sekalipun ada orang yang bisa menguasai 7.000 bahasa di dunia ini, bahkan plus bahasa malaikat, dan bahasa malaikat itu ditafsirkan adalah bahasa lidah, saudara. Maka dikatakan di tengah-tengah pengandaian yang ekstrim ini, saudara, meskipun kita punya karunia yang luar biasa, karunia bahasa yang sangat luar biasa itu, tetapi dia katakan jika tidak ada kasih, maka itu seperti bunyi-bunyian gong dan simbal yang bergerincing yang dipakai dalam peribadatan kafir di kuil-kuil para dewa. Saudara-saudara membandingkan itu. Ketika kuil-kuil para dewa itu juga memakai gong, memakai simbal ya, bergerincing cering-cering gitu ya. Dan itu juga mungkin dalam dunia Chinese, saudara ya, di Tiongkok juga mungkin ya, dalam beberapa ibadah-ibadah juga memakai demikian, saudara. Di Jepang juga, saudara, mungkin memakainya, saudara ya. Ada lonceng-lonceng yang digerincingkan, saudara. Dan itu sama-sama dengan peribadatan juga yang terjadi di Korintus pada masa itu. Mereka memakai gong, mereka memakai simbal, mereka memakai lonceng-lonceng. Dan Rasul Paulus katakan bahwa semua bunyi-bunyian itu adalah sebuah bunyi-bunyian yang sebenarnya tidak ada makna, tidak ada artinya. Bunyinya keras, rame, ya, dan cenderung bising di telinga, saudara, tetapi tidak ada maknanya. Sama seperti kita mengakhiri tahun 2024 ini, saudara. Ketika saudara mengakhiri, ya, mendekati jam 12, ya, saudara ya. Jam 12 apa yang terjadi, saudara, itu ya, bunyi-bunyi itu semakin meriah. Yang meriah apa? Bunyi-bunyian kembang api, saudara. Dar, 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 ya. Dan mungkin sebagian besar dari kita nggak bisa tidur, saudara, gara-gara punya dar, dar, dor, ya, seperti begitu, saudara. Bunyi-bunyinya keras, tidak ada maknanya, tidak ada artinya, saudara. Dan perkataan-perkataan yang luar biasa itu, yang bisa kita katakan itu, tetapi tanpa kasih, sebenarnya sebuah pertunjukan kehebatan diri yang tidak ada artinya apa-apa.
Soal yang kedua, Rasul Paulus juga mengandaikan tentang karunia bernubuat. Bahkan juga memiliki seluruh pengetahuan dan iman, saudara. Saudara, ketiga karunia disebutkan itu, bernubuat, pengetahuan, iman, saudara. Saudara, sebenarnya tiga hal ini adalah memiliki satu kaitan satu dengan lainnya. Dan itu berhubungan dengan pengetahuan kita sebenarnya. Kalau bernubuat itu berbicara tentang menyingkapkan apa yang sebelumnya itu ada menjadi misteri. Dan kemudian disingkapkan, itu bernubuat, saudara. Sementara karunia iman adalah karunia bagaimana kita itu sungguh-sungguh dalam kehidupan setiap kita gitu ya. Kemudian meyakini akan adanya pengetahuan yang memang belum disingkapkan. Tetapi kita yakin itu iman, saudara. Maka di sini kalau kita bisa melihat, saudara. Ketika seseorang kemudian mereka mengakui memiliki seluruh karunia, seluruh pengetahuan yang lengkap itu, saudara. Baik yang sudah disingkapkan itu maupun yang masih misteri. Tetapi dikatakan jika itu tidak didasarkan pada kasih, maka tidak ada gunanya. Dalam bahasa Inggris katakan nothing, katanya. Tidak ada gunanya, saudara. Saudara, kemudian yang ketiga, kemudian Rasul Paulus juga memberikan pengandaian. Yang satu hiperbola dikatakan bahwa dia punya karunia, seseorang punya karunia membagikan semua yang dimiliki, bahkan nyawanya sendiri, saudara. Saudara, ini menjadi satu klimaks gitu ya. Klimaks dari pengandaian hiperbola dari seorang Rasul Paulus. Sudah bagian dari klimaks ya, memberikan semua harta, bahkan memberikan nyawanya. Saudara, bukankah ini seperti menjadi sebuah bukti orang yang sangat mengasihi, memberikan segalanya, memberikan nyawanya, saudara. Tetapi kemudian kalau kita bisa tahu bahwa tindakan memberikan harta, memberikan nyawa itu juga bisa dilakukan tanpa kasih yang mendasarinya ternyata. Saya coba membayangkan bagaimana mungkin tuh ya orang bisa melakukan hal ini. Dia sudah membagi-bagikan semuanya. Dia rela memberikan nyawanya sendiri. Tetapi itu bukan karena kasih, saudara. Saudara, sampai saya lama sekali memikirkan hal ini. Saya tidak ada contoh yang sangat-sangat konkret tentang hal ini. Bagaimana mungkin tanpa kasih orang bisa memberikan nyawanya. Tapi firman Tuhan katakan, bahkan itu mungkin bisa terjadi. Saya kemudian coba membayangkan ada orang-orang yang bisa memberikan derma yang luar biasa, membagi-bagikan harta, gitu ya. Gereja dikasih sumbangan, ya, berapa M dan sebagainya. Dan pada akhirnya ternyata ketahuan bahwa semua itu dilakukan karena dia melakukan cuci uang, saudara, money laundry, ya kan? Orang bisa kelihatan berderma, orang lain bisa melihat, wah luar biasa orang ini. Dia bagi-bagikan harta, dia kasih orang miskin, dia kasih gereja, saudara, luar biasa. Tetapi kemudian ternyata dia lakukan itu tanpa kasih. Itulah mengapa dikatakan di sini. Ada orang-orang yang bisa luar biasa melakukan hal ini tanpa kasih, saudara. Saudara, itu menjadi satu hal yang sangat-sangat miris dalam kehidupan setiap kita. Beberapa waktu lalu kita bisa melihat ada kejadian-kejadian seperti demikian, saudara ya. Ketika ketahuan orang tersebut money laundry, saudara, dan kemudian ditelusuri, sebagian dana ternyata mengalir kemana? Ke gereja, saudara. Ya. Dan kemudian sempat ya gereja ingin diselidiki, gitu ya. Tetapi saya percaya itu nggak bisa, saudara. Karena gereja juga nggak bisa menerima, gitu ya, sumbangan atau persembahan. Kan gereja juga nggak tahu tuh persembahan itu dari uang yang halal, uang haram, ya kan, money laundry atau uang apa gitu ya, saudara ya. Nggak bisa, saudara. Tetapi real terjadi. Ada orang-orang yang bisa tampak begitu berderma, tetapi dia lakukan itu tanpa kasih. Dan Rasul Paulus katakan apa? Ini tidak ada faedahnya bagi orang yang melakukannya. Lalu menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, kasih itu seperti apa kalau begitu? Kasih itu seperti apa? Nah kemudian di ayat keempat hingga ayat ke-7 nih saudara, kalau kita tadi sudah membacanya, maka disitulah karakteristik kasih yang kemudian disampaikan Rasul Paulus. Dan dari karakteristik yang ada ini kemudian saya simpulkan dalam 3 pemahaman, saudara. Maka yang pertama, kasih itu adalah tindakan, bukan sekedar perasaan. Kasih adalah tindakan, bukan sekedar perasaan. Saudara, sebagian dari kita mungkin seringkali mendengar ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa love is a verb, ya. Kasih adalah sebuah kata kerja, saudara.
Saudara, ungkapan ini adalah satu ungkapan yang alkitabiah, saudara. Ini bukan ungkapan yang diambil dari sekuler, tetapi ungkapan yang bermuara dari kitab suci. 1 Korintus pasal 13 ini. Kenapa dikatakan bahwa kasih itu adalah sebuah kata kerja? Karena memang ternyata saudara, fakta dalam 1 Korintus pasal 13 dari ayat 4 sampai ayat ke-7 ini, maka semua karakteristik kasih itu yang dicantumkan di sana, semuanya dalam kata kerja. Saudara jangan berpikir bahwa itu adalah kata sifat. Ketika dikatakan kasih itu sabar, oh sabar kata sifat. Kasih itu baik hati kata sifat. Saudara, ternyata Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Semuanya saudara, semuanya memakai kata kerja. Maka ungkapan itu satu ungkapan yang tepat sekali ketika dikatakan bahwa kasih adalah sebuah kata kerja. Kasih adalah sebuah hal yang perlu ada sebuah tindakan, saudara. Maka ketika dikatakan bahwa kasih itu sabar, sebenarnya mungkin kalau kita bisa menerjemahkan lebih dapat dipahami tentang kata kerjanya itu. Maka dikatakan bahwa kasih itu bertindak sabar, seperti demikian ya. Maka kita bisa memahami bahwa ini sebuah tindakan sebenarnya. Kasih itu berbuat baik, kasih itu tidak cemburu, atau kasih itu tidak berlaku cemburu dan sebagainya, saudara. Maka di sini kita bisa diperhadapkan bahwa kalau kasih itu adalah sebuah kata kerja, maka jelas dalam sebuah kasih itu adalah sebuah tindakan. Dan bukan sekedar tersembunyi dalam hati atau perasaan kita. Jadi pertanyaan bagi setiap kita adalah bagaimana kita kemudian mewujud nyatakan kasih itu dalam tindakan, saudara. Kalau saudara sebagai suami istri misalnya, saudara. Ketika salah satu pasangan mengomel, saudara, maka jangan balas omelan itu dengan omelan yang lain, saudara. Ya. Maka kalau kasih itu ingin kita tunjukkan dalam satu tindakan nyata. Ketika pasangan ngomel, maka kita menahan diri. Kita bersabar dan menahan diri. Itulah kasih. Kasih itu tidak saling marah, kasih tidak saling membenci, dan kasih itu tidak saling mengungkit-ungkit kesalahan pasangan di masa lalu. Nah, seringkali kalau udah pada ribut saudara ya, ketika ribut apa yang terjadi saudara suami istri, biasanya mulai apa? Mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu saudara ya. Oh kamu tuh ya dulu gini, nah bla 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 dan sebagainya. Jadi masa lalu diungkit lagi saudara, padahal udah beres ya. Nanti ada masalah lagi, yang lalu itu diungkit lagi, saudara. Seperti itu. Tetapi kasih tidak mengungkit-ungkit kesalahan pasangan, saudara. Sehingga bagaimana kasih itu dinyatakan, kasih saling memaafkan, kasih adalah saling memberi dan sebagainya, saudara. Itulah love is a verb, saudara. Kasih adalah sebuah tindakan yang nyata. Bagaimana dengan di tengah-tengah gereja Tuhan, di antara sesama jemaat Tuhan, saudara. Di tengah-tengah jemaat saudara, ketika mungkin ada situasi-situasi yang tegang, situasi-situasi yang rentan dengan perselisihan saudara, maka kita perlu bersabar juga, menahan diri dari kemarahan. Dan juga kita tidak terlibat dengan perbedaan-perbedaan yang tidak berujung itu, perbedaan pendapat yang tidak berujung itu, yang dapat menyebabkan pertikaian satu sama lain saudara. Itulah kasih saudara. Demikian juga kita mampu bisa menerima, mengampuni sesama kita yang mungkin mereka bersalah kepada kita. Dan bahkan juga menerima mereka kembali. Itulah satu tindakan kasih yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, yang kedua, kasih bukan cuma sekedar tindakan, tapi lebih jauh daripada itu saudara. Kasih adalah tindakan yang bentuknya itu adalah dua hal. Bisa aktif, bisa pasif saudara. Dan itu juga mengacu kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini. Ada kata kerja yang sifatnya aktif, ada kata kerja yang sifatnya pasif, saudara. Maka dua hal inilah yang harus dilakukan. Ada hal-hal tertentu yang harus kita kejar, harus kita usahakan secara intensional itu agar selaras dengan kasih itu. Sementara mungkin ada hal-hal yang lainnya yang perlu kita hindari karena mungkin itu bertentangan dengan kasih. Maka kasih selalu melibatkan dua hal ini. Tindakan aktif yang harus kita kejar. Tetapi juga kita perlu menghindar sesuatu hal yang tidak berkaitan atau yang bertentangan dengan kasih itu, saudara. Maka saudara, kalau kita berbicara tentang suami istri tadi saudara ya.
bagaimana mewujudkan satu pernyataan bahwa kita mengasihi, ya, kita mengasihi pasangan kita. Kasih itu bukan sekedar kita ucapkan I love you pada pasangan, saudara. Tetapi kasih atau I love you itu menjadi satu hal yang harus kita tunjukkan dengan tindakan-tindakan. Tindakan aktifnya apa? Tindak aktifnya misalnya bagaimana kita kemudian melakukan hal-hal yang membuat pasangan kita mungkin dia merasakan bahwa ini tindakan nyata dalam kasih itu. Mungkin tindakan itu nggak terlalu besar, saudara, tetapi orang bisa melihat akan hal itu. Ketika pasangan kita merasa sakit atau merasa lelah, saudara, kita mungkin datang dengan memijat punggungnya, ya kan? Tindakan yang sederhana, tetapi itu wujud dari kasih sebenarnya. Tindakan sederhana, tapi wujud kasih. Memasakkan, ya, masak makanan-makanan yang disukai oleh pasangan. Atau mungkin bukan pasangan terasa bete di rumah, gitu ya. Diajak pergi ke mall misalnya, gitu ya. Kita makan di luar dan sebagainya, saudara. Saudara, hal-hal yang sederhana itulah yang kita lakukan dan itu menjadi suatu wujud. Bagaimana kita mengatakan bahwa aku mengasihi kamu, seperti demikian. Dan kemudian juga ketika itu sebuah tindakan aktif. Nah, sekarang itu tindakan yang pasifnya bagaimana? Tindakan pasifnya adalah dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat kecewa pasangan. Seperti apa, saudara? Seperti ketika kita bersalah, maka kita nggak perlu berbohong. Kita nggak perlu menutup-nutupi kesalahan kita. Kita nggak perlu dengan jaim kita tidak mengakui kesalahan. Ya. Tetapi itu menjadi satu hal bagaimana kita bisa kemudian, kalau kita memang bersalah, akui kesalahan itu. Dan itu menjadi satu hal bagaimana kita tidak membuat pasangan menjadi lebih kecewa terhadap kehidupan setiap kita. Saudara. Nah, bagaimana juga kalau kita terapkan itu dalam relasi kita di tengah-tengah jemaat Tuhan, saudara. Maka secara aktif kita mungkin bisa menawarkan bantuan tanpa perlu diminta terlebih dahulu. Ketika kita melihat ada sesama jemaat yang mereka mungkin memerlukan pekerjaan karena mereka mungkin keluar dari pekerjaan dan mereka enggak mendapatkan pekerjaan yang baru, saudara. Saudara, tanpa perlu diminta, saudara ya. Dengan sebuah tindakan proaktif, mungkin kita bisa membantu mencari-carikan pekerjaan buat saudara kita ini. Tanpa diminta, saudara. Perkara bahwa nanti kerjaannya akan cocok, nggak cocok, itu nanti, saudara ya. Yang penting kita sudah berusaha mencarikan. Kalau bagi dia itu nggak cocok, ya udah, saudara. Tetapi tindakan kasih adalah tindakan bagaimana kita berusaha dengan tindakan aktif itulah kita mengerjakan semuanya itu untuk kepentingan sesama kita, kepentingan orang lain. Demikian juga kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan bagaimana juga tindakan-tindakan pasif yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu dan tidak menjadikan kesalahan itu menjadi sebuah yang kita pendam dan itu menyebabkan kita bisa menjadi dendam terhadap sesama kita. Serah itulah hal kedua, bagaimana kasih itu adalah sebuah tindakan yang aktif maupun juga tindakan yang pasif, saudara. Tapi ketiga, saudara, maka kita bisa melihat bahwa dari semua karakteristik kasih itu kemudian kita bisa melihat bahwa itulah yang mencerminkan natur Allah sebagai sumber kasih. Semua karakteristik yang dicantumkan di ayat 4-7 ini mencerminkan tentang natur Allah sebagai Allah yang kasih, saudara. Maka ketika dikatakan bahwa kasih itu sabar, maka di sini kita diperlihatkan akan kesabaran Allah sebenarnya. Kesabaran Allah terhadap kita orang-orang yang berdosa, yang suka memberontak dan tidak mau bertobat. Dan karena kasih itulah Allah kemudian sabar terhadap kita orang-orang yang berdosa ini. Ketika dikatakan bahwa kasih itu baik hati, maka di sini kita ditunjukkan akan kasih Allah yang memberikan segala kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Dia memberikan pengampunan dosa dan keselamatan sebagai sebuah anugerah Allah yang cuma-cuma dalam kehidupan kita. Ketika dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu, atau lebih tepat dikatakan bahwa kasih itu tidak iri hati. Maka sebenarnya iri hati itulah yang menjadi sebuah momok dalam kehidupan setiap kita. Di mana Kain membunuh Habel oleh karena apa? Karena iri hati, saudara. Dan iri hati itu juga yang memicu perselisihan di antara jemaat di Korintus. Kalau saudara nanti membaca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Di sana Rasulullah banyak berbicara tentang masalah perselisihan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Dan iri hati menjadi sumber
perselisihan di antara orang-orang di Korintus ini. Maka orang yang iri hati itu selalu saudara menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Tetapi dia juga mengharapkan orang lain tidak menerima apa yang sepatutnya yang terbaik yang harusnya mereka terima. Ini orang iri hati saudara. Orang iri hati itu menuntut sesuatu hal yang tidak menjadi haknya. Tetapi juga dia mengharapkan orang lain tidak menerima, gitu ya, tidak menerima hal yang baik dalam hidup mereka. Itu orang yang iri hati saudara. Maka obat untuk orang-orang yang iri hati ini sebenarnya adalah hati yang penuh kasih itu. Yang bersumber dari Allah sendiri. Justru sinilah kita bisa melihat bahwa lewat kasih dari Allah ini. Kasih tidak mengharapkan yang baik hanya bagi dirinya sendiri. Dan kemudian mengharap yang jelek buat sesamanya. Tetapi kasih itu membawa setiap kita itu mengharapkan yang terbaik juga buat sesama kita. Itulah mengapa kasih dari Allah perlu ada. Agar dalam kehidupan setiap kita tidak menjadi orang-orang yang iri hati, saudara. Saudara, ketika dikatakan bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, maka kasih sejati itu kemudian berfokus kepada kepentingan dan kebaikan untuk orang lain. Dan kasih itulah yang memampukan setiap kita bahkan untuk dapat mengorbankan hak kita, mengorbankan kebebasan kita, supaya orang lain mereka dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Setelah itulah yang dilakukan oleh Kristus Yesus menjadi satu bukti bagaimana Tuhan Yesus sendiri, dia meninggalkan kemuliaan sorga itu, hidup dalam segala keterbatasan sebagai manusia. Bahkan dia rela mati sebagai di kayu salib sebagai sosok orang yang sangat-sangat terhina. Dan dia lakukan itu untuk kepentingan setiap kita. Saudara, ketika dikatakan bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka kasih itulah kasih yang mengampuni. Dan itu dibuktikan oleh Allah sendiri. Lewat Yesus Kristus, bagaimana Allah tidak mengungkit-ungkit memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita. Dan demikian itulah yang perlu kita lakukan sebagai orang yang mengasihi, saudara. Saudara, ketika kasih dikatakan tidak bersuka cita karena ketidakadilan, maka kita diingatkan satu hal yang luar biasa. Bahwa Allah berduka atas ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan orang benar. Allah berduka ketika orang benar mengalami ketidakadilan. Karena kasih tidak bersuka cita oleh karena ketidakadilan. Allah peduli dan Allah bahkan ingin menegakkan keadilannya atas orang benar. Tapi di sisi lain, meskipun Allah ingin menegakkan keadaan terhadap orang-orang yang tidak benar itu, saudara. Tetapi kita juga diingatkan sebagai orang percaya. Ketika firman Tuhan juga katakan bahwa kita juga harus mengasihi musuh kita. Saudara, perkataan luar biasa dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu. Mengasihi itu bukan kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi firman Tuhan katakan apa? Mengasihi itu juga harus kita lakukan bahkan terhadap musuh-musuh kita. Saudara, apa yang menjadi respon kita ketika kita mendengar bahwa kasih itu juga harus ditujukan kepada musuh kita? Saudara, respon pertama kita ketika kita mendengar dan mengetahui bahwa kasih harus juga ditujukan kepada musuh, itu menjadi satu hal untuk menunjukkan siapa diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang memang sudah belajar mengasihi, atau kita adalah orang-orang yang memang sebenarnya tidak mau mengasihi sama sekali. Maka saudara, kita bisa melihat bahwa Allah itu kasih. Dan kasih itu bersumber di dalam dia. Dan bukankah inilah yang Allah tunjukkan bagi dunia yang telah kehilangan dan mencari kasih itu, saudara. Yesus Kristus datang untuk menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Saudara, hari ini dunia mungkin bisa menghadirkan kasih, saudara, tanpa Allah. Dunia bisa menghadirkan kasih tanpa Allah. Dan kasih itu dibawa oleh orang-orang dengan pemahaman humanisme sekuler. Orang-orang yang memiliki pandangan humanisme sekuler, saudara, mereka bisa menyatakan kasih, tetapi kemudian dalam kasih itu menyingkirkan Allah, menyingkirkan kebenaran di dalam kasih itu. Bagaimana mungkin? Bisa, saudara. Orang-orang humanisme sekuler itu dalam kasih mereka
Mereka mengatakan bahwa karena mereka mengasihi, maka mereka setuju aborsi dilegalkan. Alasannya apa? Karena kasih. Tapi kasih tanpa kebenaran. Kasih yang tidak bersumber dari Allah. Itulah mengapa mereka katakan, karena kami mengasihi sang ibu, kami mengasihi bayi dalam kandungan, maka aborsi bisa dilegalkan. So, itu menjadi satu hal yang benar-benar mengerikan tentang kasih dalam dunia ini, saudara. Karena mereka berpikir tentang kasih, dan mereka kemudian menerima perilaku kaum LGBT, saudara. Dan mereka mengatakan bahwa mereka juga memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kasih mereka. Inilah kasih yang kebablasan, kasih tanpa kebenaran. Bahkan kasih yang demikianlah yang seringkali kita anggap bahwa orang-orang seperti Robin Hood, saudara, melakukan tindakan yang benar dalam pemahaman humanisme sekuler ini. Karena orang-orang yang kemudian mereka mengambil harta milik orang lain dengan tujuan untuk memberikan kepada orang-orang yang miskin, mereka berpikir adalah itu satu tindakan yang benar, yang kasih dalam kacamata mereka. Tetapi kebenaran yang mereka berikan adalah sebuah kebenaran yang bukan dari Allah. Itulah kebenaran dari diri mereka sendiri. Itulah mengapa saya katakan bahwa orang itu mungkin bisa mengatakan benar terhadap orang-orang yang kemudian mencuri boneka gitu ya, di toko dengan tujuan karena anaknya di rumah membutuhkan boneka itu supaya anak itu senang berbahagia karena sang papa mungkin tidak bisa membelikan boneka, dan kemudian lakukan itu dengan cara mencuri. Dan orang-orang humanisme sekuler bisa berkata bahwa itu tidak akan benar, tidak akan kasih, karena dia mengasihi sang anak ini. Saudara, kita bisa melihatkan hal ini, bahwa kasih yang ditawarkan oleh dunia bisa jadi terlihat seperti kasih. Tetapi sebenarnya itu adalah satu kasih yang semu, kasih yang palsu, kasih yang tidak bersumber dari Allah dan kebenaran Allah. Maka saudara, kalau kita bisa melihat bahwa kasih sejati dari Allah adalah kasih yang tidak akan pernah meniadakan kebenaran dan keadilan. Justru Allah menunjukkan kasih itu. Allah memberikan keteladanan kasih itu ketika dia menyerahkan Yesus Kristus anaknya sendiri untuk datang ke dalam dunia. Ia rela mati dan sekali salib untuk apa? Untuk menjalani keadilan kebenaran Allah itu. Tetapi dia juga menyatakan kasih Allah bagi dunia yang berdosa, saudara. Maka kasih dari Allah adalah kasih yang tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran dan keadilannya. Saudara, di akhir pembahasan di 1 Korintus 13 ini, kemudian di ayat 13, Rasul Paulus kemudian memunculkan akan 3 kata berikutnya, saudara. Yang kalau saudara melihat bahwa 3 kata itu diperbandingkan, tetapi sebenarnya tidak berkaitan atau kurang berkaitan dengan isu tentang karunia rohani yang dibahas dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara. Kalau ayat sebelumnya, Rasul Paulus banyak berbicara tentang membandingkan antara karunia-karunia rohani itu dibandingkan dengan apa? Dengan kasih. Dan kemudian kasih menjadi yang utama. Maka di bagian klimaks ini, saudara, kita bisa melihat bahwa ada 3 hal yang kemudian diperbandingkan lagi. Paulus memperbandingkan antara iman, pengharapan, dan diperbandingkan juga dengan kasih, saudara. Maka saudara, kalau kita bisa melihat, maka iman itu sebenarnya berbicara tentang apa? Iman berbicara tentang titik awal kehidupan orang percaya. Iman itu berbicara tentang titik awal kehidupan orang percaya. Bagaimana dengan pengharapan? Pengharapan adalah seperti titik akhir, saudara, ya, dalam dunia ini. Ketika mereka itu dalam pengharapan itu kemudian ketika orang mengharapkan sesuatu yang terjadi di masa depannya itu, tetapi itu belum terjadi di masa sekarang. Iman dan pengharapan. Tetapi kalau kita tahu bahwa iman dan pengharapan itu diperlukan hanya ketika Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kalinya, saudara. Tetapi ketika kita sudah berjumpa dengan Kristus muka dengan muka, maka kita tidak perlu lagi memerlukan iman. Kita tidak perlu lagi memerlukan pengharapan. Karena iman dan pengharapan itu sudah terwujud dalam kehidupan mereka. Dan tersisa adalah kasih. Karena kasih akan selalu hadir setiap titik-titik masa-masa dalam kehidupan setiap kita. Dari titik awal sampai titik akhir, bahkan sampai kekekalan, saudara. Maka kasih itulah yang tetap ada dalam kehidupan setiap kita. Yang tersisa bahkan di dalam kekekalan itu adalah kasih. Itulah mengapa di klimaks ini kemudian
ketika Rasul sudah membandingkan antara karunia rohani dengan kasih dan kasih yang terutama, maka kemudian dia membandingkan antara iman, pengharapan, dan kasih. Dan Rasul Paulus katakan bahwa kasih tetap yang terutama dibandingkan iman dan pengharapan. Maka saudara, itu menjadi satu hal yang indah untuk kita terus diingatkan. Bagaimana kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan yang harusnya ada di dalam kasih Allah itu sendiri. So di akhir khotbah ini saya teringat akan sebuah kisah yang pernah dituliskan dalam sebuah buku, saudara. Kisah ini tentang seorang anak laki-laki, itu ya. Dan anak laki-laki ini mempunyai seorang adik perempuan yang hampir mati, saudara, karena menderita leukemia. Dan anak ini kemudian diberitahu bahwa tanpa transfusi darah maka sang adik akan meninggal. Saudara, kemudian dalam kondisi yang urgent ini kemudian seluruh keluarga dipanggil, saudara, ya. Dan kemudian dokter mengatakan bahwa perlu, ya, dicek semua golongan darah anggota keluarga yang ada, ya, supaya dapat dilakukan transfusi darah. Karena lewat transfusi darah ini kemudian yang kesempatan untuk dapat menolong sang adik perempuan ini dapat bertahan hidup. Maka ketika masing-masing kemudian dicek dan kemudian anak ini kemudian ditawari juga apakah dia bersedia untuk dicek golongan darahnya. Dan dia mengatakan dia bersedia dicek, saudara. Dan kemudian ketika dicek pada akhirnya, saudara, setelah diperiksa ternyata cocok, saudara. Kalau cocok, saudara, dalam kondisi urgent itu kemudian sang anak kemudian ditanya kembali, apakah kamu bersedia mendonorkan sebagian darahmu kepada adik perempuanmu? Saudara, sang anak laki-laki ini kemudian dia agak terkejut sebenarnya mendengar pertanyaan itu. Tapi kemudian dia mulai memikir-mikirkan, dia berkata bahwa aku harus memikirkan itu terlebih dahulu semalaman. Maka dia diberikan kesempatan untuk memikirkan tentang hal ini, saudara. Dan semalam dia memikirkan tentang hal ini. Dan keesokan harinya, saudara, ia berkata bahwa dia siap, dia bersedia mendonorkan darahnya. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit itulah kemudian dia diambil darahnya lewat selang yang ada, saudara. Dan kemudian selang itu dibawa kepada satu alat, saudara, yang memproses darah itu. Dan kemudian dari alat itu kemudian ada selang lagi yang menghubungkan ke adik perempuannya di sisi sebelahnya, saudara. Saudara, selama proses transfusi darah itu berlangsung, sang anak itu kemudian melihat bagaimana darah itu mulai keluar dari tubuhnya, saudara, mengalir, terus mengalir. Dan setelah itu dia mulai memejamkan mata, saudara. Dia memejamkan lama matanya, saudara. Dia terdiam saja selama proses transfusi darah itu. Sampai tiba-tiba kemudian ada seorang dokter datang, karena dokter ini ingin memeriksa kondisi yang ada dan mengontrol. Dan ketika sang dokter itu datang, kemudian sang anak laki-laki itu, dia membuka matanya. Dan kemudian dengan lugu dia bertanya kepada dokter, "Dok, sampai berapa lama lagi saya akan mati?" Ini sebuah pertanyaan yang sangat lugu diberikan oleh seorang anak laki-laki ini. Tetapi ini satu bukti, itulah kasih dengan tindakan. Kasih berasal dari Allah. Dan kasih itu adalah kata kerja. Lewat sebuah tindakan kasih itulah kita bisa menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Dan Allah yang kasih itu ada di dalam diri setiap kita. Itulah mengapa hari ini kita mau belajar. Tunjukkan itu sebagai bentuk bahwa kita mengasihi Allah dan kita ingin melayani Tuhan. Bila kemudian firman Tuhan ini terus mengingatkan bagi setiap kita untuk kita belajar tentang kasih Allah ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sadar bahwa inilah panggilan hidup kami. Panggilan untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia yang tanpa kasih. Terkadang kalau kami memahami akan semuanya itu, kami terasa sulit untuk mengasihi orang-orang yang begitu menyebalkan, yang telah bersalah dalam kehidupan kami. Orang-orang yang dalam hidupnya mengecewakan hidup kami, Tuhan. Bagaimana mungkin kami dapat mengasihi mereka, Tuhan? Atau orang-orang yang tidak kami kenal di luar sana. Orang-orang yang tidak ada kontribusinya dalam kehidupan kami. Dan bagaimana mungkin kami dapat menyatakan kasih itu buat mereka. Tapi pagi ini kembali kami belajar akan kebenaran firman-Mu.
Kalau kami sudah ada tinggal di dalam Kristus, kasih Kristus itu juga menetap dalam kehidupan kami. Kasih Allah yang besar itulah yang akan terus mendorong dan menggerakkan setiap kami Tuhan, untuk juga menyatakan kasih bagi orang-orang yang mungkin kami anggap tidak layak untuk kami kasihi. Hari ini kami mau belajar untuk menyatakan kasih itu. Hari ini kami mau belajar untuk melayani Tuhan di dalam kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan meteraikan itu dalam hati setiap kami. Agar setiap kami ketika menjalani kehidupan kami sepanjang tahun 2025 ini, kami mengerjakan semuanya itu dengan dasar kasih dari Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati setiap kita.